Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati narasumber dari LKPP, Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD, baik eh, dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, kemudian ada dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Kepala Dinas Pertanian, kemudian PLT Sekretaris Dewan, kemudian ada Direktur RSUD RA Suwando yang mungkin diwakili, dan yang kami hormati pula Bapak Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Bapak Kasubag Pengelolaan PBJ, beserta rekan-rekan dari UKPBJ, serta yang kami hormati PPK, pejabat pembuat komitmen dari 7 OPD yang kami undang. Pagi ini Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan terbaru terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah pasca terbitnya Perpres terbaru, yaitu Perpres nomor 46 tahun 2025. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita mulai kegiatan pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Semoga kegiatan kita pada hari ini lancar, tidak ada aral yang melintang. Menginjak acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, pada yang terhormat Bapak Sutikno. Waktu dan layar kami aturkan. Monggo, Mas Tik. Oke, terima kasih Mas Fatkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD, DPUTR, di Pertan, Disdik, kemudian WLT Sekwan, dan Direktur SDRA Sondopati, Dinkes, eh, dan yang mewakili, yang kami hormati juga narasumber Ibu Sari Melani dari LKPP, Direktorat Advokasi Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah LKPP, maaf. Kemudian Mas Sari PJ, Kasubag Pengelolaan PPJ, Mas Fatkur selaku moderator dan teman-teman PPJ semua. Terima kasih, puji syukur kita panjatkan bahwa pada pagi hari menjelang siang ini, Bapak Ibu sekalian, masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul kembali dalam kegiatan sosialisasi eh, penentuan metode pemilihan sesuai dengan Perpres yang terbaru, yaitu Perpres 45 tahun 2046 tahun 2025, ya. Harapan kami pada kegiatan sosialisasi ini nanti Bapak Ibu atau teman-teman semua di OPD yang tergabung dalam Zoom ini eh, mendapatkan pencerahan dan pemahaman yang mendalam terkait dengan metode pemilihan yang menjadi tahapan-tahapan dalam sebuah proses di eh, perencanaan pengadaan. Baik, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semua, jadi harapan kami nanti Bapak Ibu semua akan siapkan pertanyaan terbaik panjenengan semua. Eh, Nanti kita berdiskusi dengan beberapa hal yang sudah panjenengan siapkan dengan narasumber kita yang sudah
kompeten dan sesuai dengan keahlian dari LKPP. Oke. Baik, sebelum kita mulai acara kegiatan ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tekno atas sambutan untuk membuka juga kegiatan kita pada pagi hari ini. Kegiatan pada pagi hari ini memang kita selenggarakan dalam rangka merefresh kembali karena memang materi kebijakan PBJ maupun berkaitan dengan penentuan atau penetapan metode pemilihan sudah sering kita sampaikan, tetapi memang berhubung ada Perpres terbaru, barangkali memang ada beberapa yang perlu kita refresh kembali, kemudian nanti juga kemungkinan ada beberapa yang perubahan yang akan disampaikan oleh narasumber. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber dari Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah. Kita sapa dulu eh, Bu Sari, ya, Sari, Mbak Sari. Bisa di unmute, Mbak? Iya, sudah terdengar, Pak. Ya, Terima kasih, siap. Pak. Suaranya Nggih. sudah terdengar, Pak. Jelas sekali, nggih. Pagi hari ini kita mengundang 7 OPD, Bu Sari, nggih, dari sebentar, dari PU, kemudian Disperkim, Dispertan, kemudian Sekretaris Sekretaris Dewan, Disdik, dan mana ini satu lagi, RSUD RA Suwando. Ya, jadi memang kita khususkan untuk 7 EPD peserta, selain pengguna anggaran juga kita undang pula pejabat pembuat komitmen. Serta ini ada rekan-rekan dari bagian PBJ. Monggo pada Bu Sari Melani kami aturkan waktu dan tempat untuk menyampaikan materi 1 jam, kemudian nanti kita diskusi dan tanya jawab 1 jam. Monggo. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian dari Kabupaten Pati dan para undangan tadi ya dari BU, dari Disperkim, Dispertan, Dewan, Disdik, RSUD, dan juga peserta yang menjabat sebagai PA dan PPK ya, Ibu sekalian. Nah, sebagaimana tadi disampaikan di dalam pengantar bahwa kegiatan ini merupakan sosialisasi ya, karena ada Perpres tahun 2025. Jadi kebijakan yang baru yang memang seyogyanya kita pahami karena ada beberapa perubahan. Nah, kebijakan pengadaan pemerintah ini awalnya di Perpres 16 ya Bapak Ibu, tahun 2018 sudah mengalami 2 kali perubahan, 12 tahun 2021 dan 46 tahun 2025. Mungkin yang terakhir ini ya yang menyebabkan perlunya ada pemahaman lebih lanjut nih Bapak Ibu tentang Perpres pengadaan barang jasa. Nah, kalau kita lihat kapan disahkannya, itu di 30 April Bapak Ibu, ya, di 2025. Jadi timeline ini penting untuk melihat aturan yang mana yang dipakai di pengadaan Bapak Ibu. Nah, memang di aturan yang saat ini berlaku, kita akan selalu mendukung untuk menggunakan peningkatan PDN dan juga memudahkan proses pengadaan dan memberikan ruang bagi pelibatan pelaku usaha UMK. Nah, ini pun kita juga mulai merambah kepada pengaturan barang jasa yang ada di desa, gitu Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita lihat di slide selanjutnya, ini adalah tahapan ya Bapak Ibu yang kita bisa lihat bahwa pengadaan itu atau kita sebut PBJ gitu ya, itu pengadaan barang jasa. Kita mulai itu siapa dulu subjeknya. Subjeknya itu kementerian, lembaga, perangkat daerah, ataupun institusi lainnya. Dan ini ada tambahan lain, itu pemerintah desa, Bapak Ibu. Nah, sehingga biayanya pun kita ada tambahan selain APBN, APBD, juga termasuk APB desa.
Prosesnya sama Bapak Ibu sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jadi dari perencanaan, persiapan sampai nanti BSE, BST kepada para penyedia. Gitu. Nah untuk ruang lingkupnya mengalami perluasan ya Bapak Ibu. Tadinya kan hanya KLPD, sekarang juga termasuk dengan pemerintah desa ataupun APB desa. Nah, APB desa di sini termasuk yang sebagian atau seluruhnya dari pinjaman baik dalam negeri maupun di luar negeri ya Bapak Ibu. Jadi di sini baik itu dibiayai secara penuh ataupun dibiayai secara parsial. Ini semua masuk ke dalam ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah. Selanjutnya kita lihat di prinsip ya Bapak Ibu. Untuk prinsip ada efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Nah, di sini tujuannya adalah menghasilkan value for money ya Bapak Ibu. Jadi kita tahu bahwa uang yang kita miliki itu terbatas, sehingga apa yang kita belanjakan itu harus bisa diukur dari segi kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan pelaksanaannya oleh penyedia. Nah, di samping itu kita juga ada tujuan untuk meningkatkan penggunaan PDN Bapak Ibu dan peran UMKK serta koperasi. Ya, maksudnya tentu saja agar pelaku usaha nasional itu lebih aktif sehingga dari kita untuk kita, karena kan pendapatan kita terutama dari pajak ya Bapak Ibu. Nah, kedepannya juga kita akan mendukung penelitian dan memanfaatkan hasilnya, serta berusaha meningkatkan industri kreatif dan pemerataan ekonomi, sehingga kesempatan berusaha menjadi lebih luas. Nah, di samping itu juga kita coba untuk mendorong meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Karena kan bumi juga merupakan pinjaman gitu ya dari anak cucu kita. Nah, ini dasarnya di pasal 4 dan pasal 6 ya Bapak Ibu. Nah, karena tadi para pesertanya adalah para PA, berikut kami sampaikan juga apa saja hal-hal yang kiranya menjadi kewenangan PA ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini PA dapat melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran, lalu melakukan perjanjian, menetapkan rencana pengadaan. Kita sudah ada aplikasinya ya Bapak Ibu, namanya SIRUP, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Nah, ini untuk aplikasi mengumumkan pengadaan. Nah, di PA ini juga bisa melakukan konsolidasi ya Bapak Ibu, dan juga penunjukan langsung untuk tender atau seleksi ulang yang gagal. Selanjutnya juga menetapkan sanksi daftar hitam, kemudian menyesuaikan prosedur, tata cara, tahapan, metode, jenis kontrak, ataupun bentuknya pada proses pengadaan ketika dilihat ada kekosongan hukum. Ini dilakukan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam hal kemanfaatan dan kepentingan umum. Nah, berikutnya berbeda warna ya Bapak Ibu, menetapkan PPK, pejabat pengadaan, penyelenggara swakola, tim teknis, tim juri, tim ahli ketika sayembara atau kontes, menyatakan tender gagal ataupun seleksi gagal, menetapkan pemenang pemilihan ketika nilainya untuk tender, penunjukan langsung, e-purchasing, pengadaan barang, konstruksi jasa lainnya adalah paling sedikit 100 miliar rupiah, sedangkan untuk konsultan paling sedikit 10 miliar rupiah. Nah, ini yang dilakukan oleh PA ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ada juga peran KPA Bapak Ibu atau kuasa pengguna anggaran. Nah, di sini memang melakukan berdasarkan pendelegasian dari PA-nya. Jadi yang tadi 1 sampai 8. Nah, berikutnya juga menjawab sanggah. Kalau ada ya, sanggah banding ketika pekerjaan tender
konstruksi. Nah, di sini pun KPA dapat menugaskan PPK ya untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana angka 1 di atas, sehingga PPK dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran dan melakukan perjanjian dengan pihak lain. Nah, di samping itu KPA juga bisa dibantu oleh pengelola PBJ dan KPA PBJ juga dapat melaksanakan tugas sebagai PPK. Jadi ketika tidak ada PPK atau tidak ada PPK yang diangkat, maka seluruh tugasnya adalah dilakukan oleh KPA. Nah, KPA di sini wajib memiliki pengetahuan sebagai PPK. Nah, salah satunya mungkin kegiatan ini ya, Bapak Ibu ya, telah mengikuti kegiatan sosialisasi gitu ya. Nah, ini nanti ada sertifikatnya. Nah, sertifikat ini bisa dipakai oleh para KPA. Nah, selanjutnya PPK ya, Bapak Ibu. PPK ini tugasnya menyusun perencanaan pengadaan, melaksanakan konsolidasi, menetapkan spek atau KAK, menetapkan rancangan kontrak, dan HPS. Nah, di dalam rancangan kontrak itu ada besaran uang muka yang ditetapkan, yang prosesnya harus melalui pengajuan oleh penyedia. Nanti ketika disetujui, baru diberikan uang mukanya. Tentu saja harus dengan jaminan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, melaksanakan e-purchasing, tapi nilainya di atas pejabat pengadaan ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk barang, kemudian jasa lainnya itu di atas 200 juta. Kalau untuk konstruksi, maka dia akan di atas 400 juta. Kemudian menginput e-kontrak dan mengendalikan kontrak, menyimpan, menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, dan karena diangkat oleh PA atau KPM, maka dia akan melaporkan ya pelaksanaan penyelesaian kegiatannya kepada PA-KPA dan hasilnya juga akan dibuatkan berita acara penyerahan kepada PA-KPA. Lalu dia akan menilai kinerja penyedia di dalam sikap atau sistem informasi kinerja penyedia. PPK dapat menetapkan tim pendukung, tim ahli dan tenaga ahli, pejabat pengadaan ataupun surat penunjukan penyedia barang jasa. Nah, kalau tim pendukung ini adalah tim yang mendukung administrasi, teknis, dan keuangan ya. Karena akan repot ya, peruap-peruap yang harus diajukan untuk bisa anggaran dicairkan. Nah, selain tugas ini, dapat juga melakukan tindakan pengeluaran anggaran dan melakukan perjanjian dengan pihak lain apabila memang dilimpahkan tugas tersebut oleh PA dan KP. Berikutnya, nah ini tugas dari pejabat pengadaan dan Pokja, mereka saling melengkapi ya Bapak Ibu. Jadi kalau pejabat pengadaan itu dibatasi dengan nilai dan pekerjaannya adalah melaksanakan pengadaan langsung. Nah, di samping pengadaan langsung, bisa juga melakukan penunjukan langsung, tapi memang juga terbatas nilai untuk konstruksi jasa lainnya, atau nilainya hanya sampai 200 juta. Ya. Kemudian persiapan penunjukan langsung untuk konsultan itu sampai dengan 100 juta. Nah, sedangkan untuk e-purchasing nilainya paling banyak juga 200 juta. Nah, sedangkan kalau nilainya di atas ini, maka itu adalah tugas dari Pokja. Kalau pejabat pengadaan sendirian ya Bapak Ibu ya. Kalau Pokja itu minimal 3 orang ya Bapak Ibu. Karena bersifat gasal. 3, 5, 7, 9 ya silakan. Sesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, di sini memang ada batasan nilai. Kalau tadi nilainya sampai dengan 200, di sini nilainya untuk penetapan dimulai dari 200 sampai dengan 100 miliar untuk tender, penunjukan langsung,
barang, konstruksi, dan jasa lainnya. Sedangkan kalau konsultan hanya sampai 10 miliar. Kalau di atas ini, maka ditetapkannya oleh PA-nya ya, Bapak Ibu. Nilainya karena sangat signifikan. Selanjutnya, kita ke bagian perencanaan ya Bapak Ibu. Di perencanaan ini ada yang harus dilakukan, yaitu pertama identifikasi kebutuhan Bapak Ibu ya. Kemudian jenisnya, misalnya barang, konstruksi, besarnya ataupun konsultan gitu. Lalu cara pengadaannya, ada dua cara ya, bisa dilakukan dengan swakelola atau bisa dilakukan melalui penyedia. Nah, berikutnya ketika dilakukan dengan penyedia, mungkin harus dicek pemaketannya ya, apakah bisa dikonsolidasi atau digabungkan beberapa paket yang sejenis, waktunya diperpanjang dengan kontrak payung, sehingga kita mendapatkan harga yang lebih efektif efisien. Berikutnya kita juga lihat waktu pemanfaatan barangnya, karena memperhatikan tahun anggaran ya Bapak Ibu, jangan sampai nanti terlewat, karena nanti bisa jadi tidak bisa terbayarkan. Selanjutnya juga anggaran harus sudah dipastikan sudah terinput, disirup, sehingga anggarannya sudah tersedia, karena dilarang berkontrak kalau anggarannya belum tersedia, kecuali kondisinya darurat. Nah, detail perencanaan nanti Bapak Ibu bisa cek di Perlem kita yang nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu terkait dengan kegiatan identifikasi pengadaan. Jadi kalau di kementerian ataupun lembaga itu levelnya di komponen dan subkomponen, kalau di level Pemda di subkegiatan. Karena Pati ini Pemda, berarti kita masuknya ke yang akun belanja terasosiasi dengan pengadaan barang jasa, yaitu belanja operasional, belanja modal, dan akun belanja lain. Belanja tidak terduga, belanja bansos, belanja hibah itu dalam bentuk pengadaan barang jasa saja. Ya, kalau yang lain berarti nggak masuk. Nah, berikutnya adalah ya, gitu ya. Jadi kita tanya dulu ya, apakah penetapan cara itu kita bisa melalui penyedia? Kalau jawabannya tidak, ya berarti kita pakai software. Kalau jawabannya iya, ditanyakan lagi, bisa swaplola nggak? Kalau misalnya tidak, berarti langsung ke penyedia. Kalau misalnya iya, ya berarti kita langsung ke swaplola. Nah, swaplola ini, ya Bapak Ibu, tidak ada perubahan ya dari aturan sebelumnya, dilakukan oleh KLPD itu sendiri yang memiliki anggaran, atau yang tipe 2 dilakukan oleh KLPD lainnya, atau dilakukan oleh eh, organisasi kemasyarakatan, dan terakhir dilakukan oleh kelompok masyarakat. Jadi ada 4 tipe ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ini tipe-tipenya ya Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan. Tipe 1, 2, 3, dan 4. Highlight yang warna hijau itulah pihak-pihak yang melakukan pelaksanaan kegiatan swaplola. Selanjutnya, nah ini perbedaannya ya Bapak Ibu antara swaplola dan penyedia. Walaupun dengan swaplola, ini kita ada lihat irisan di tengah, kita sebutnya penyedia dalam swaplola. Jadi pasti ada unsur ketika Bapak Ibu lakukan sendiri, misalnya zaman rapatnya kan itu pasti juga pesan ya. Itu namanya penyedia dalam swaplola. Nah ini yang di luar, ini merupakan belanja non pengadaan, melalui narasumber, pegawai dinas, hibah, ataupun bansos ya, ataupun bantuan operasi dalam bentuk uang. Kalau dalam bentuk barang dan jasa maka tetap masuk ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini metode ya Bapak Ibu pemilihan. Yang pertama itu kalau bisa purchasing ya Bapak Ibu, kalau memang barang jasa yang Bapak Ibu butuhkan ada di katalog. Tapi kalau tidak, dicek berapa nilainya. Kalau nilainya 200 juta untuk barang jasa lainnya atau 400 juta untuk konstruksi,
maka bisa dilakukan pengadaan langsung. Nah, khusus Papua memang kita punya nilai tersendiri yaitu 1 miliar. Nah, untuk penunjukan langsung ada kriterianya ya Bapak Ibu, kalau kriteria ini dipenuhi silakan. Nah, berikutnya ada tender terbatas. Nah, kalau tender terbatas itu tendernya pasca untuk barang konsumsi jasa lainnya nilainya itu 1 miliar sampai 2,5 miliar. Dan dalam hal ini memang pesertanya hanya untuk pelaku usaha Papua saja. Jadi kalau di tempat lain tidak ada. Selanjutnya ada tender cepat ya, spek dan volume pekerjaan sudah ditentukan secara rinci dan pelakunya terkualifikasi dalam sikat. Nah, terakhir baru tender ya Bapak Ibu. Ini dipilih kalau metode-metode lainnya sudah tidak bisa dilaksanakan. Berikutnya, nah ini pemaketannya Bapak Ibu. Nah, di sini bisa dilihat di Bapak Ibu ada batasan-batasan uangnya untuk konstruksi dan konsultan. Kalau konstruksi pagu sampai dengan 15 miliar itu masuknya kecil, 15 sampai 50 menengah, 50 sampai 100 itu besar tapi non BUMN, sedangkan di atas 100 itu adalah besar termasuk BUMN. Nah, kalau untuk konsultan yang kecil itu sampai dengan 1 M Bapak Ibu, 1 sampai 2,5 itu usaha menengah, di atas 2,5 itu besar. Nah, memang kalau untuk pemaketan barang atau jasa ini harus dilihat keluaran atau hasil ya, mengacu kepada kinerja dan juga volumenya, bergantung ketersediaan dan kemampuan dari pelaku usaha. Berikutnya, nah ini ada beberapa larangan ya Bapak Ibu yang harus diperhatikan terkait dengan pemaketannya. Dilarang menyatukan kalau memang sifatnya harus dipecah. Jadi Bapak Ibu lakukannya dengan perhitungan ya, lebih efektif efisien mana, disatukan ataupun dipisah. Nah, kemudian kalau menyatukan paket yang harusnya dipisah, jadi paketnya gado-gado itu juga tidak diperkenankan. Kemudian menyatukan paket yang nilainya itu sebenarnya kalau disatukan jadi si kecil nggak bisa ikut. Nah, ini juga tidak diperkenankan karena kan kita mengutamakan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil ya. Nah, terakhir adalah untuk menghindari tender atau seleksi. Jadi paketnya dipecah-pecah kecil-kecil supaya pengadaan langsung ini yang tidak diperkenankan. Karena Bapak Ibu menghindari tender atau seleksi. Nah, ini ya Bapak Ibu yang sedang kami upayakan dilakukan gitu ya di seluruh KLPD. Kenapa? Karena dengan konsolidasi akan lebih efektif efisien. Jadi kata kuncinya efektif efisien ya Bapak Ibu ya. Kalau dikonsolidasi malah jadi boros atau malah jadi lebih mahal, ya berarti nggak cocok ya Bapak Ibu dikonsolidasi. Nah, skemanya tentu saja Bapak Ibu harus dimulai dari tahap perencanaan di aplikasi sirupnya. Bisa juga dengan tender bersama atau tender itemize. Bisa juga nanti dengan e-purchasing, dengan tender ataupun dengan nego. Salah satu aja yang Bapak Ibu silakan. Nah, untuk tahapannya tetap dimulai dari identifikasi kebutuhan, lalu kita market sounding untuk melihat kapasitas pasar, kemudian melakukan pemilihan penyedia dan perumusan kontrak. Mudah-mudahan kontraknya bisa dengan jangka waktu yang lebih panjang, sehingga harganya bisa efektif efisien ya Bapak Ibu. Nah, untuk caranya nanti Bapak Ibu bisa lihat detail di peraturan keputusan Kepala LKPP nomor 121 tahun 2023 yang mana alurnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, pendalaman pasar ataupun proses bisnis, persiapan penyelenggaraan konsolidasi, lalu persiapan pelaksanaannya, dan ditandai dengan kontrak payung, lalu dicantumkan di katalog sehingga nanti bisa dipurchase oleh beberapa PP ataupun PPK. Nah, hasilnya ya Bapak Ibu, nanti akan ada penetapan pemenang konsolidasi di mana bisa lebih dari satu ya Bapak Ibu pemenangnya. Yang kita sepakati adalah harganya. Harga yang sama untuk seluruh pemenang.
Biasanya kita ciptakan namanya HET, Bapak Ibu, harga eceran tertinggi. Sehingga harga tersebut masih bisa dinegosiasikan pada saat purchasing. Ini pilihan ya Bapak Ibu. Ada juga yang harganya sudah fix, jadi tidak dapat dinegosiasikan. Nah, terakhir juga ada harga khusus bagi pemerintah yang memang diberikan dari masing-masing pemenang. Selanjutnya kita lihat kebijakan dan strategi ya dari pengadaan barang jasa, di mana kita memang ada afirmasi ya Bapak Ibu bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi. Jadi kita sangat mengutamakan ya Bapak Ibu paket yang nilainya sampai dengan 15 miliar untuk si kecil bagi pengadaan barang dan pekerjaan konstruksi serta jasa lainnya. Jadi memang kita alokasikan 40%. Nah, yang non kecil berapa? Yang non kecil yang di 60%. Jadi 3 berbanding 2. 2 untuk si kecil, 3 untuk non kecil. Berikutnya, nah untuk kebijakan PDN ya Bapak Ibu, ada pertanyaan, boleh nggak pakai barang impor? Nah, persyaratannya agak cukup sangat rigid ya Bapak Ibu. Jadi ketika sudah ada produk ber-TKDN dan BMP 40% gitu ya, ya berarti kesempatan menggunakan produk impor akan tertutup. Berikutnya, kalau tidak ada, ya sudah TK dan BMP ada tapi lebih kecil dari 40%. Atau kalaupun itu tidak ada, ya sudah TKDN saja, ya, yang nilainya di bawah 55%. Kalau itu tidak ada, ya sudah PDN. Ketika 4 layer ini sudah dilalui dan tidak ada semua, baru bisa produk impor. Begitu, Bapak. Jadi sifatnya layering ya, Bapak Ibu ya. Jadi impor pilihan terakhir. Nah, untuk produk non industri ya bisa dilakukan PDN self declare yang dinyatakan oleh pelaku usaha bersangkutan. Selanjutnya kita lihat kontrak supply by owner ya. Nah, di sini berdasarkan jenis dan lingkupnya sehingga proses kontrak ini diawali dengan pengadaan jenis dan lingkup pekerjaannya. Jadi biasanya untuk bahan material gitu ya dikeluarkan dulu gitu ya karena mau langsung dibelikan oleh PPKM. Selanjutnya kita lihat manfaatnya. Kenapa sih kok pakai kontrak SBO gitu ya? Kembali lagi Bapak Ibu, sama ketika kenapa kita konsolidasi, pasti yang dikejar adalah efisiensi biaya. Dan pasti juga kompetisinya lebih bersaing, mencegah persekongkolan, dan memberikan peluang bagi para pelaku usaha, terutama pelaku usaha kecil. Karena kan tadi ya, di-split dulu nih belanjanya. Sehingga jadi nilainya nggak gede-gede. Nah, untuk contoh pelaksanaan SBO, ini contoh ya Bapak Ibu ya, di Jakarta ya, terkait dengan pekerjaan trotoar beton, lengkap dengan ubin pengarahnya. Ya, jadi PPK-nya melakukan 2 kontrak, satu dengan penyedia barang, satu dengan penyedia jasa konstruksi. Nah, jasa konstruksi ini hanya bagian masang aja ya, Bapak Ibu ya. Sedangkan barangnya udah disediakan. Demikian. Berikutnya, nah, siapa yang melaksanakan? Mengapa harus tender dini? Ini kalau mau biasanya anggaran revisi, anggaran belum tersedia, anggaran masih proses. Nah, ini dilakukan tender dini. Kenapa? Karena biasanya untuk mempersingkat uh, waktu pemilihan sehingga nanti waktu pelaksanaan pekerjaannya bisa lebih panjang. Nah, kalau pekerjaan rutin kan juga udah kita bisa perkirakan ya kapan mau dilaksanakan, kapan diperlukan. Jadi ya pada umumnya tidak banyak perubahan. Atau kalau untuk pekerjaan yang sifatnya kompleks ya Bapak Ibu, pelaksananya ya bisa PA, KPA, PPK, UKPBJ. Jadi semuanya bisa melakukan tergantung ketika dia melihat oh ini uh, harus segera dilaksanakan. Biasanya pertimbangan utama adalah masa pelaksanaan pekerjaan dan berlakunya tahun anggaran, Bapak Ibu. Demikian. Selanjutnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu.
kami dari Direktorat Advokasi Pemda mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami untuk melakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu sekalian. Saya di sini juga hadir bersama dengan Mbak Rasmita dan juga dengan Mas Yuda ya Bapak Ibu. Nanti mungkin kita bisa diskusi. Demikian saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Eh, Narasumber kita yang telah menyampaikan secara komprehensif, nggih. Karena memang Mbak Sari ini adalah analis kebijakan ahli media, nggih, Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah. Ada juga didampingi oleh Mbak siapa? Mbak Rasmita. Mbak Rasmita, nggih. Mbak Rasmita dan Mas Iya, Yuda. Nanti mungkin bisa membantu untuk acara selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Monggo kepada Bapak Ibu PA maupun PPK dari tujuh OPD yang kita undang, monggo bisa disampaikan apabila ada sesuatu yang perlu ditanyakan atau kita diskusikan, biar bisa dibahas langsung oleh narasumber kita yang kompeten. Nggih. Monggo Bapak Ibu. Izin menanyakan Pak Fatur. Nggih, monggo Pak Sekwan, monggo dihidupkan Oke, Pak Fatul. enggak apa-apa. Ini aja enggak apa-apa. Itu aja. Nggih, monggo. Ya, terkait kegiatan yang ada di Setwan itu terus terang kan saya juga sharing ke sama PPTK. eh, ada beberapa kegiatan yang di atas 200 juta tapi masih belum di pihak ketigakan, mungkin dengan cara katalog atau e-posting. Yang jelas kegiatan tersebut termasuk salah satunya ya reses, makan mik, eh, makan mik, kegiatan rapat-rapat dan perjalanan dinas. Ini kita kalau sharing itu ada beberapa yang menyarankan untuk diswakelola. Tapi untuk spesifik kegiatan reses itu sudah ada aturannya kalau kesekretariatan yang menyelenggarakan pelaksanaannya untuk Bapak Ibu anggota. Nah, kami juga ingin melaksanakannya tertib administrasi dan tertib aturan. Ini minta saran pendapatnya dari teman-teman atau narasumber yang hari ini diundang. Itu dulu pertanyaan nanti bisa pengembang. Terima kasih Pak Fatur. Nggih, terima kasih. Nggih, Bu Sari ada pertanyaan ini dari PLT Sekwan, Pak Fatul Hidayat, terkait dengan kegiatan reses yang di atas 200 juta nilainya. Memang dari rekomendasinya untuk dilaksanakan secara swakelola. Nah, ini yang mau ditanyakan ini kaitannya dengan metode pemilihan yang dipilih gitu ya, Mas Fatul. Nggih, jadi bagusnya sarannya bagaimana soalnya di sini kan ada termasuk makan minum kegiatan rapat-rapat AKD, rapat audiensi, rapat makan minum tamu. Itu kalau kita total itu memang banyak nominalnya. Tiga kegiatan, subkegiatan itu berdiri sendiri-sendiri, tapi kalau kita total itu kurang lebih 1,2 total total 1,2. keseluruhannya, kurang lebihnya itu. Nah, ini setiap tiga item kegiatan itu di atas 200 juta. Jadi kita nggak pengen lah nanti terjadi salah administrasi gitu. Jadi minta saran pendapatnya. Gitu Pak Fatur. Nggih, baik. Jadi gitu Bu Sari. Jadi contoh nggih itu makan minum ada tiga kegiatan masing-masing di atas 200. Kalau di total itu hampir 1,2 miliar. Nah, itu bagaimana saran dari Bu Sari? Monggo, Bu Sari. iya. Baik Pak. Jadi kalau metode itu kan kita kembali ke yang diutamakan itu sebenarnya purchasing Pak. Kalau memang ada di purchasing, ya silakan dilakukan dengan metode purchasing Pak. Begitu. Ya, jadi pelaku usahanya kan tadi kan disebutkan mau dilakukan dengan cara swakelola. Nah, swakelolanya itu mungkin kegiatan rapatnya ya Pak ya. Jadi penyediaan ruangan, penyediaan peserta undangan, penyediaan resepsionisnya, penyediaan dokumentasinya, penyediaan laporannya.
Tetapi di dalam kegiatan itu ada namanya penyedia dalam swakola. Nah, di sini bentuknya adalah jamuan rapatnya. Nah, bentuk jamuan rapat ini nanti mungkin bisa dicek, Pak, bisa nggak dilakukan dengan purchasing begitu. Karena kalau dengan purchasing sebenarnya nilai tidak menjadi kendala ya Pak ya. Berapapun nilainya silakan dilakukan. Mungkin pelaksananya saja yang berbeda. Kalau di atas 200 juta pelaksananya itu oleh PPK. Tapi kalau di bawah 200 juta pelaksananya oleh pejabat pengadaan. Demikian. Kalau misalnya di purchasing itu belum ada ya, mungkin Bapak Ibu di Pati bisa mendorong para pelaku usaha untuk onboarding daftar masuk ke dalam purchasing ataupun katalog gitu ya. Jadi sehingga bisa melakukan pengadaan secara e-purchasing. Nah, karena tadi nilainya di atas 200 juta, jadi otomatis nilainya lebih besar ya dari pengadaan langsung gitu. Jadi nilainya pasti akan lebih dari pengadaan langsung sehingga tidak bisa dilakukan dengan pejabat pengadaan. Gitu Bapak Ibu. Jadi saran dari saya silakan dilakukan dengan metode e-purchasing. Demikian Bapak Ibu. Eh, Oke, Nyun sewu lanjut, Ibu. Eh, jadi monggo bisa. kebetulan Oke. di kantor kami masih bahasa kami itu pesanan kebutuhan ini berapa, baru kita pesan ke, terus kita SPJ ini lewat Inaprof. Nah, ini dalam 1 tahun ini kan sudah berkurang. Kalau diganti menuju ke situ bagaimana? Misal kita tetap bertahan ini dulu bagaimana? Minta arahnya, Bu. Gitu. Iya Pak. Jadi Pak, ini 1,2 miliar nilai itu Pak. Kalau kalau dari yang tadi saya sampaikan e-purchasing, selain belanja yang sifatnya spot purchase ya Pak ya, itu sebenarnya kalau mau direncanakan bisa dikonsolidasi Pak. Ya, memang ini kan jatuhnya makan minum ya Pak ya, jadinya pakai jasa catering Pak. Biasanya sih begitu. Nah, sudah pernah juga sih Pak ada prosesnya gitu ya Pak, dikonsolidasikan. Kalau memang mau dikonsolidasikan, biasanya nanti nilainya menjadi lebih hemat ya Pak ya, ketika mau dikonsolidasikan. Lalu pertanyaannya kalau misalnya belum ada gitu ya, nah ini Pak harus dilihat ini kan ada 3 kegiatan ya Pak ya, rapat AKD, audiensi, tamu gitu ya Pak ya, di mana setiap kegiatannya nilainya pasti di atas 200 juta. Nah kalau seperti itu Pak, maka otomatis untuk pengadaan langsung sudah tidak bisa karena nilainya yang tadi cukup besar ya Pak ya. Jadi yang bisa dilakukan hanya dengan e-purchasing Pak. Gitu. Kalau tidak e-purchasing berarti mungkin Bapak mekanisme lain yaitu menggunakan tender Pak. Atau tender cepat dalam hal ini. Kalau tender kan mungkin lebih lama ya waktunya ya. Jadi kalau nilainya 1,2 mungkin baru bisa menggunakan tender cepat. Begitu Pak. Jadi digabung dikonsolidasikan gitu. Iya. Terjawab nggih, Pak Tegwan? Nggih, Pak. Nggih. Cuma Nggih. saat ini Nyun Sewu, saat ini kan sudah jalan. Kan tadi kan dikonsolidasi atau dikelompoknya jadi satu. Lah ini terus nanti pasal bunyinya masuk air processing itu lah yang saya belum mudeng itu. Oh, itu namanya dikonsolidasi Pak. Jadi pra-katalog Pak. Nanti kalau sudah kalau yang sekarang sudah jalan ya berarti kan tidak menggunakan metode konsolidasi ya Pak. Jadi langsung belanja aja nih. Ini Mas Yuda menampilkan nih beberapa makanan yang sudah ada gitu ya Pak ya. Nanti langsung dibeli aja sesuai kebutuhan Bapak mau berapa packs, berapa tamunya, menunya mau apa. Itu bisa langsung dibeli Pak. Ini banyak nih Pak produk-produk makanannya yang sudah tayang. Kalau ini memang nggak dibatasi Pak, mau beli berapa packsnya gitu ya, sesuai dengan anggaran Bapak aja, butuhnya berapa, silakan. Nah ini berarti langsung nih Pak, tidak melalui metode negosiasi, tidak melalui metode konsolidasi yang menjadi 1,2 M itu Pak. Oh ini per kegiatan Bapak beli, per kegiatan Bapak beli, gitu Pak. Hmm.
Ya Bu, sekalian gini Bu ya untuk biar saya lebih memahami. Kegiatan itu kan sebenarnya kan muncul sudah kurang lebih dalam 1 tahun kan hampir sama. Apa bisa bisa jadi sama persis ini. Cuma waktu pemeriksaan itu saya ditanya itu KAK-nya bagaimana, terus kok muncul dengan angka segitu asumsinya apa, terus penyerapannya atau kegiatan itu dilaksanakan itu kok itu yang dipilih. Nah, itu yang bikin saya bingung gitu loh. Padahal eh, terus terang baru-baru ini Bu saya PLT terus berkaitan dengan langsung PPKOM. Jadi masih bingung sendiri saya. Makanya minta petunjuknya gitu. Itu Bu. Iya. Jadi Bapak kalau misalnya kenapa itu yang dipilih, itu bisa jadi karena tadi ya Pak ya, kan kebutuhan Bapak menunya kan harus tersedia, teksnya harus tersedia, biayanya gitu ya Pak ya. Kenapa itu yang dipilih? Begitu Pak. Biasanya juga dilihat dari lokasi ya Pak. Kalau makanan kan nggak boleh lebih dari berapa menit gitu ya Pak ya untuk sampai supaya makanannya juga tetap fresh Pak. Takutnya jadinya eh, nggak layak dimakan Pak kalau lokasinya berjauhan dari sisi lokasi. Kemudian kalau misalnya Bapak kenapa melakukan kegiatan itu, ya baiknya memang dituangkan Pak di KAK. Alasannya kenapa, gitu ya. Lalu kenapa jumlah yang diundang sejumlah itu pesertanya. Kemudian kalau kenapa memilih pelaku usaha tersebut juga menjadi pilihan Pak. Mungkin dari jenis menunya, gitu ya. Kemudian dari lokasinya, juga dari harga, juga dari ketersediaan stok. Karena kan Bapak pesannya agak lumayan banyak ya Pak ya. Belum tentu juga semua pelaku usaha bisa nih memenuhi. Jadi dibuat justifikasi teknisnya Pak, mengapa dilakukan hal tersebut. Ini yang nanti ketika diaudit disampaikan Pak. Atau kalau perlu nanti diundang aja Pak BPK-nya atau bukan BPK ya, maksudnya inspektoratnya gitu ya Pak ya untuk membantu Bapak dalam kita sebutnya namanya probity audit, Pak. Tapi bisa juga kita minta probity advice gitu, Pak, dari pendampingan inspektorat. Sehingga nanti ketika sudah selesai kegiatan, Bapak sudah menyampaikan dulu waktu kami menyusun KAK, kami juga sudah mengundang dari inspektorat untuk memberikan masukan atas akan terselenggaranya kegiatan tersebut. Demikian, Pak. Ya Bu, terima kasih penjelasannya. Ya, jadi memang kalau rekomendasi dari Bu Sari, yang pertama memang harus e-purchasing karena sudah ada di katalog. Nih. Sebenarnya bisa tidak e-purchasing bila ada metode pemilihan lain yang lebih efektif dan efisien. Nah, ini saya mau bertanya di sini. Efektif efisien itu harga atau prosesnya yang mudah atau yang seperti apa? Mungkin bisa lebih menjelaskan dari pertanyaan Pak Segmen tadi. Monggo, Bu Sari. Iya. Jadi kalau efektif efisien itu pertama memang dilihat dari segi harga. Harga nggih. Ya, pertama dilihat dari harga. Kan? Tepat guna, tepat sasaran, dan tepat pengeluaran. Kan begitu. Nah, ya kan? Nah, kemudian dari sisi kapasitas. Ya, jadi ketika harganya terpenuhi, kadang tuh gini, harganya rendah, tapi terbatas, Pak, stoknya. Karena ini sale gitu ya, jadi cuma sedikit gitu ya harganya. Nah, ada juga, nah ini kalau Mas Yuda nih nge-share ini eh, dilihat dari aspek volume. Tadi yang saya bilang stok. Kadang mesen berapa, ada nggak stoknya. Gitu kan. Lalu kan spesifik teknis itu tadi biasanya, kalau makanan itu biasanya spesifik teknis tadi antara lain adalah eh, keanekaragaman menu biasanya. Yang mau misalnya ada buahnya, ada nasinya, lauknya apa aja, terus apakah ada minumnya gitu ya. Jadi biasanya ditentukan juga tuh. Nah, kemudian waktunya, kapan pelaksanaan kegiatan, gitu ya. Dan juga bagaimana menu makanan itu bisa sampai ke lokasi kegiatan.
Biasanya dihitung juga waktunya supaya makanannya masih fresh. Ya, takutnya nanti agak lama jadi bisa jadi ada basi gitu ya makanannya, malah nggak sehat gitu. Jadi memang harus ada pertimbangan-pertimbangan sehingga kalau dinilai oh akan lebih efektif efisien dilakukan dan dibelanjakan di X gitu. Ini yang dibuat justifikasi teknisnya. Demikian Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Sudah sangat gamblang ya Pak Fatul. Yang berikutnya, raise hand itu dari DPUTR. Monggo, Mas. Mas. RSUD nanti Pak Fatul ya setelah DPU. Oke, bisa raise hand dulu nanti ikut antrian. Monggo, Pak Kadis. Oke, monggo Pak Riasa. Belum kedengaran suaranya. Mana ya, Pak? Agak mendekat mungkin. Suaranya. Suaranya belum masuk, Mas. Bisa dibantu Mas Nesto. Atau RSUD dulu, Suwondo. Nanti ini udah lama tadi soalnya raise hand-nya. Gantian Gimon, menunggu. Oke. Sun. sampai DPU. antrian. Monggo DPU dulu, monggo Pak Riasa. Pakai bahasa Suaranya isyarat. masih off, Pak. Iya, Suaranya. nggak bisa soalnya. Sudah unmute soalnya. Masih. Cek, cek. Pakai punya Mas Torek mungkin. Mas Torek. Nah, udah. Halo, Ya, Oke, oke, oke. sip. Monggo. ya, terima kasih yang saya hormati Bu Sari dari LKPP dan juga Pak Kabak, Pak Tek, Kabak KPBJ, Pak Fatur, dan semua yang saya hormati. Ya. Tadi dari pengarahan yang disampaikan oleh Ibu Sari, menyampaikan terkait dengan kalau tidak salah di pasal 38 Perpres 46 tahun 2025, apabila pekerjaan yang konstruksi di bawah 400 itu bisa PL walaupun yang saya tangkap ini nanti saya diluruskan kalau salah penerimaan kami, walaupun itu ada di e-katalog. Memang ini perlu kami sampaikan Bu, karena di Kabupaten Pati ini kami awalnya merencanakan kegiatan-kegiatan yang semula PL itu akan kami mini kompetisikan. Tetapi ternyata kami banyak mengalami kendala. Karena saya yakin nanti usaha mikro itu berdasarkan Perpres 7 tahun 2021 itu kan modalnya itu 1 miliar di luar tanah dan bangunan. Kalau yang kecil aman, tapi kalau kita untuk memberi kesempatan kepada yang mikro, kelihatannya kalau mini kompetisi, di saat mereka nanti akan tanding, apalagi perlu dukungan AMP yang memiliki AMP untuk hot mic, atau yang memiliki bejeng plane untuk cor, itu atau beton, itu kami kesulitan. Tapi tadi saya tangkap bahwa walaupun itu ada di e-katalog, misalnya AMP karena di katalog hot mic, tetapi nilainya di bawah 400, maka itu boleh dilaksanakan dengan PL, dengan dalih adalah menurut kami untuk pemberdayaan daripada usaha mikro, UMKK. Saya rasa itu Bu, terima kasih, mohon arahannya, penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, monggo langsung saja. Jadi boleh nggak pekerjaan konstruksi di bawah 400 juta PL walaupun ada di e-katalog? Artinya tidak e-purchasing mini kompetisi. Oke, monggo Bu Sari. Iya, jadi kalau di proses pengadaan itu kan ada urutannya ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi Bapak Ibu menyatakan bahwa sebenarnya kebijakannya tidak hanya mengutamakan para pelaku usaha kecil,
tetapi juga mengutamakan pelaku usaha mikro, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin untuk pelaku usaha mikronya ini bisa di onboardingkan Bapak Ibu, dimasukkan ke dalam katalog gitu ya, sehingga mereka juga bisa ada di sana gitu ya untuk mengikuti proses purchasing. Nah, berikutnya adalah apakah boleh langsung dilakukan pengadaan langsung tanpa melalui minicom ataupun purchasing terlebih dahulu, begitu. Nah, memang di regulasi saat ini bahwa dalam hal pelaku usaha terdapat di purchasing ataupun di katalog, maka itu yang didahulukan Bapak Ibu. Nah, karenanya untuk mencari jalan tengah dari kebutuhan Bapak Ibu yang mana Bapak Ibu ada kebijakan untuk mengutamakan usaha mikro, maka pelaku usaha mikronya ini di-onboardingkan dulu Bapak Ibu. Di-onboardingkan sehingga mereka masuk ke dalam katalog dan mereka bisa mengikuti proses minicom. Nah, kalau misalnya minicomnya tidak berhasil gitu, baru nanti boleh silakan Bapak Ibu melakukan dengan pengadaan langsung. Jadi sudah ada justifikasinya begitu. Udah kok kami udah melakukan, tapi nggak ada nih yang menang misalnya. Nah, itu silakan, itu sebagai baseline Bapak Ibu untuk melakukan proses dengan pengadaan langsung. Jadi bukan berarti para pelaku usaha yang mikro ini mendapatkan apa ya, jalur yang manual terus begitu Bapak Ibu. Tapi juga kita mendorong agar pelaku usaha mikro ini juga kita tarik dan ikut terlibat di dalam purchasing sehingga mereka juga melek teknologi dan kedepannya juga tidak selalu mikro, mungkin nanti bisa berkembang menjadi pelaku usaha kecil yang mana juga nilainya menjadi lebih besar. Mungkin demikian Bapak Ibu. Bu, terkait dengan Bina Marga, kegiatan untuk jalan, ini kan rata-rata usaha mikro itu kan tidak memiliki AMP, Bu. Tidak memiliki alat aspal yang hot mix itu. Otomatis kan minta dukungan. Sementara di Kabupaten Pati, ini kan hanya ada 4 untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki AMP. Kami terus terang aja terkait dengan hal ini juga sounding di beberapa daerah. Di beberapa daerah ternyata itu dengan PL. Kami inginnya itu supaya pengusaha-pengusaha mikro ini pada kerja, kami ratakan pekerjaan-pekerjaan yang di bawah 400 atau 200 tidak didominasi oleh para pengusaha besar. Khawatir saya adalah apabila ini yang memiliki AMP ini nanti ikut di dalam proses mini kompetisi, maka yang lainnya akan kalah tidak bisa mengerjakan, utamanya yang mikro. Sehingga tadi karena tadi saya mendengarkan dengan seksama yang Ibu sampaikan di pasal 38 bahwa pekerjaan konstruksi yang di bawah 400 itu boleh dengan PL walaupun di situ ada di e-katalog. Ini kami hanya minta ketegasan karena terus terang aja di beberapa daerah kami sudah ke beberapa daerah bahkan provinsi juga itu dilaksanakan dengan pengadaan langsung. Itu Bu, terima kasih. Iya Pak, betul Pak. Jadi Pak sebenarnya tidak dilarang Pak pengadaan langsung. Kalau kalau Bapak menyatakan dilarang itu memang tidak ada larangan. Tetapi memang proses pelaksanaannya gitu ya Pak ya. Alangkah lebih baik ketika pelaku usaha mikronya itu juga ada di dalam katalog Pak, di onboardingkan sehingga nanti bisa mengikuti proses minicom. Lalu Bapak tadi menyampaikan hanya ada 4 pelaku usaha yang memiliki AMP, begitu ya, di khususnya di daerah Pati. Mungkin keempat pelaku usaha ini bisa dilakukan konsolidasi, Pak. Jadi yang dilakukan oleh Bapak untuk 4 pelaku usaha ini dikontrak semuanya dengan konsolidasi dengan harga yang sama. Namanya supply by owner atau supply by kontraktor. Jadi nanti siapapun yang menang, mereka akan langsung menunjuk kepada 4 perusahaan AMP ini. Jadi tidak perlu lagi namanya dukungan-dukungan, Pak. Jadi keempat perusahaan AMP yang ada di Pati ini diundang untuk nanti dikonsolidasi berapa biaya sewa alatnya,
Dan nanti harganya bisa sama sepanjang tahun, Pak, sesuai dengan kebutuhan Bapak. Siapapun yang pelaku usaha mikro, siapapun yang menang, nanti akan langsung ke AMP tersebut. Jadi pemenangnya bukan siapa yang mendapatkan dukungan dari AMP, gitu, Pak. Kalau Oke. selama ini kan nanti mungkin pemenangnya ditentukan oleh siapa yang dikasih dukungan ya, Pak ya, oleh Ya, Oke, AMP-nya, ya sama itu. gitu. Selama ini Nah, seperti itu, Bu. iya. Oke, Jadi sekarang dibalik, Pak. Jadi langsung saja oke, kita langsung berkontrak kepada 4 pemilik AMP-nya, gitu. oke, Jadi nanti siapapun pelaku usaha yang terpilih itu nanti yang akan langsung eh, menggunakan AMP dengan nilai yang sudah kita sepakati dalam kontrak payung. Jadi 4 pelaku usaha AMP-nya ini yang dikonsolidasi terlebih dahulu, oke, gitu Pak. Nah, oke. berikutnya baru nanti sisanya selain biaya AMP, berarti kan ada biaya lain yang memang akan dikontrakkan kepada pelaku usaha mikronya. Gitu ya, Pak ya. Nah, pelaku Oke. usaha mikro ini, Bapak kan tadi bilang mau langsung dikontrak karena untuk pemerataan. Nah, kembali lagi, Pak, pemerataan itu memang kalau di kami kan ada namanya sifatnya kompetisi ya, Pak ya. Di dalam pengadaan langsung itu tidak ada kompetisinya, Pak. Gitu. Jadi langsung saja ditunjuk, ditunjuk, ditunjuk. Apa maksudnya proses langsung, langsung, langsung tidak ada kompetisi karena langsung kepada satu pelaku usaha saja yang mampu. Nah, sebenarnya hal ini yang kita hindari gitu ya, Pak ya. Apalagi ada kriteria eh, memecah paket guna menghindari tender gitu ya, Pak. Jadi sengaja dipecah kecil-kecil agar pelaku usaha kecil saja yang menang, tapi memang Bapak meng-highlight seluruhnya kebagian. Nah, ini yang menjadi highlight karena biasanya itu ketika ada privilege, akhirnya pelaku usahanya itu aja, Pak. Si A terus yang dapat gitu, Pak. Itu sebenarnya yang tidak diinginkan, gitu ya, Izin, Pak. Bu. Izin, Bu. Kami itu pekerjaan ada sekitar 210 miliar. Yang untuk PL, yang waktu itu kami akan lakukan PL itu 7,6 miliar. Kemudian kami ini memiliki data mulai tahun 2022, 2023 dan seterusnya sampai sekarang. CV-CV yang memiliki kualifikasi yang sudah mengerjakan sekian waktu yang kami pandang tidak ada persoalan, ini yang kemudian eh, terbiasa melaksanakan yang ada di DPUTR Kabupaten Pati. Karena kami tidak mendominasikan, misalnya pekerjaan digarap CV ini semua tidak, tetapi bukan pengertiannya menurut kami yang kami lakukan bukan pengertiannya adalah sepertinya semestinya itu bisa dengan di atas 400, tapi kemudian sengaja dipecah-pecah. Itu tidak, karena kami pembagiannya itu jalan-jalan yang poros, yang sifatnya itu penanganannya itu per titik itu hanya sedikit yang perlu ditangani, itulah yang kemudian kami waktu itu rencana PL. Di tahun 2025 kami laksanakan dengan PL karena tidak di warning di dalam perpres yang kami tangkap bahwasanya apabila ada di e-katalog maka wajib di katalog. Kami tangkap dengan pekerjaan ini dengan PL. Sehingga memang yang di DPUTR Kabupaten Pati ini kami akan melaksanakan dengan mini kompetisi, hanya kami sebelum dapat arahan dari Ibu kesulitannya yang tadi kami sampaikan. Karena khawatirnya adalah mereka nanti itu yang pengusaha-pengusaha yang memiliki AMP ini kan juga bisa mengikuti kegiatan mini kompetisi yang di bawah 400 juta. Khawatir saya akhirnya didominasi lagi oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki AMP. Itu kan bisa terjadi, Bu. Oleh karena itu, yang tadi kami sampaikan, kalau memang yang diprioritaskan adalah e-forecasting, tetapi kalau PL itu tidak salah dan dengan mestinya justifikasi teknis, kami izin kalau memang tidak salah menurut ketentuan, maka perlu kami
dalami bersama dengan tim kami. Tapi kalau ketegasannya tidak boleh itu Pak, ya kami siap untuk melaksanakan arahan dari Ibu. Begitu Bu, terima kasih. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Jadi Pak kalau di Perpres itu sama kayak penggunaan PDN tadi Pak, sifatnya dia berurutan Pak. Jadi dalam hal tidak dapat dilakukan dengan purchasing, baru dengan metode lainnya. Jadi kalau memang sudah ada di purchasing, maka wajib menggunakan purchasing terlebih dahulu Pak. Kalau misalnya di dalam purchasing itu tidak ada, baru Bapak bisa menggunakan metode yang lainnya. Itu dulu di highlight Pak. Nah, karena Bapak concern kepada para pelaku usaha kecil di tempat Bapak, makanya saya sarankan pelaku usaha kecil di tempat Bapak itu di onboardingkan, Pak, masuk ke dalam katalog, sehingga mereka bisa mengikuti mini kompetisi. Berikutnya, kekhawatiran Bapak, ada pelaku usaha lain nih yang punya AMP nanti jadi saingan sama mereka. Jadi mereka yang nggak kepilih. Makanya tadi saya sarankan untuk AMP-nya sudah dikonsolidasi terlebih dahulu sama Bapak. Sehingga tidak pakai AMP lagi, tidak menentukan pemilik AMP-nya. Karena nilai AMP-nya sudah ada di Bapak, sudah dikonsolidasikan tadi dengan 4 pelaku usaha AMP yang dikonsolidasi. Tapi tidak menutup kemungkinan lebih dari 4 ya Pak, nanti yang mendaftar. Karena kebutuhan AMP Bapak kan mungkin cukup banyak ya Pak. Kalau tadi kan ada 210 miliar ya kebutuhannya. Tapi memang untuk yang kecil-kecil hanya 7,6 miliar. Nah, mungkin nanti bisa dipetakan, Pak. Yang kecil-kecil ini kan biasanya dia nyewa ya, Pak, AMP-nya. Nah, untuk sewanya sudah dikunci nih sama Bapak dengan harga konsolidasi. Jadi siapapun nanti yang terpilih akan menggunakan hasil konsolidasi tersebut. Mungkin Pati ya, kalau selama ini baru konsolidasi di eh, pengadaan barang gitu ya, bisa bergerak Pak di konsolidasi pengadaan konstruksinya, Pak. Sehingga mungkin bisa kalau di sekarang yang sudah ada tuh kayak model yang ada di Surabaya. Nah, ini bisa lebih efektif efisien lagi, Pak, untuk pengadaannya. Dan juga kalau memang ada kebijakan untuk mengutamakan usaha kecil itu juga harus ada sistem kompetisinya, Pak, walaupun sesama usaha kecil. Demikian, Pak. Jadi kalau nanti di dalam katalog itu tidak ada, baru Bapak bisa bergerak ke metode pengadaan lainnya. Nah, karena Bapak pengennya pelaku usaha yang ada di Pati, terutama pelaku usaha kecil, silakan para pelaku usaha kecil ini di-onboardingkan, Pak, dimasukkan ke dalam katalog, sehingga nanti mereka bisa ikut berkompetisi, tetap dilakukan mini kompetisi supaya juga datanya terupdate di Bapak. Kedepannya syukur-syukur bisa melakukan konsolidasi di sisi konstruksi. Gitu, Pak. Atas saran Ibu, kami sudah paham dan ini dari Pak Kabid kami, Mas Hasto untuk juga menyampaikan pertanyaan. Ya, Mas. Ini Bu, menambahi pertanyaan Bapak Kadis, saya dari Kabid Bina Marga. Jadi selama ini kendala yang kami hadapi adalah saya melakukan mini kompetisi untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar. Selama ini kan hanya bisa dilakukan oleh di atas 200 juta oleh PPK itu. Sedangkan di Perpres 45 dan di keputusan Kepala LKPP tentang mini kompetisi nomor 93 tahun 2025 sebenarnya bisa dilakukan oleh Pokja Pemilihan bila fitur sudah tersedia itu. Jadi yang saya tanyakan fitur untuk Pokja Pemilihan bisa melakukan mini kompetisi itu rencananya kapan Ibu? Karena terus terang kami dari PPK kewalahan Ibu. Saya melakukan mini kompetisi sampai ratusan Ibu. Padahal saya juga merencanakan juga melakukan pengendalian kontrak. Mohon petunjuknya Ibu karena kalau misalnya ada bisa dilakukan oleh Pokja Pemilihan, beban kami bisa berbagi Ibu. Kami melakukan perencanaan dan pengendalian kontraknya di kami, tapi pelaksanaan mini kompetisinya bisa dibantu dari Pokja Pemilihan. Itu Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Betul, mungkin. Pak. Jadi kalau di Perpresnya itu sudah
diatur ya Pak, bahwa nanti kembali kepada titahnya, PPK nggak kerja sendiri, tapi PPK akan dibantu oleh Pokja. Meanwhile, karena sekarang aplikasinya belum tersedia, tetap Pak, PPK bisa dibantu oleh Pokja di dalam proses pemilihannya, tapi masih behind the scene ya Pak, di belakang layar. Nanti dibuatkan saja PPK itu dibantu oleh UKPBJ ataupun Pokja, nanti dibuatkan berita acaranya, tapi tetap yang mengeklik akunnya tetap yang PPK-nya Pak. Begitu, karena masih dilakukannya secara di belakang layar karena aplikasinya belum tersedia. Begitu Pak. Sehingga beban PPK saat ini sudah bisa mulai dibantu gitu ya Pak ya, proses pemilihannya oleh Pokja. Tapi memang untuk di aplikasinya karena belum tersedia, masih langsung menggunakan akun Bapak sebagai PPK-nya. Nah, kalau kapan? Insya Allah tahun ini ya Pak ya, untuk penggunaan akunnya untuk Pokjanya. Demikian Pak. Itu untuk dibantu dari pihak Pokja Pemilihan atau UKPBJ secara apa itu bersuratnya itu memang harus harus ada tim teknisnya atau behind the scene aja atau gimana itu? Memang tertulis Baiknya ada ada surat tugasnya bersuratnya atau Pak. Iya, nanti Bapak ada bernodin surat ya tugasnya Pak. selaku Iya, tim teknis apa enggak Ibu ya? iya, Bapak Enggak. bernodin kepada UKPBJ, minta dibantu ya secara teknis untuk proses pemilihannya oleh Pokja. Nanti dari UKPBJ akan menugaskan Pak Pokja yang membantu Bapak di dalam proses pemilihannya. Tapi nanti yang mengeklik karena yang punya akun cuman Bapak, itu nanti tetap Bapak. Nanti di Ya, dalam prosedur pembahasan ataupun diskusinya, nanti akan dibantu oleh oke. Pokja. Ya, Demikian terima Pak. kasih Ibu. Jelas Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Oke, terima kasih Bu Sari, Pak Kadis, Pak Rioso, Mas Hesto, Kabid Bina Marga. Kalau Bina Marga tadi PR-nya adalah onboarding yang mikro dan kecil, kemudian ada konsolidasi, konstruksi tadi bukan konstruksi, nggih. Plus yang supply by owner itu, nggih. Nah, kalau sekarang saya tergelitik dengan kalau yang cipta karya, itu kan eh, banyak pekerjaan yang produknya belum muncul atau master produknya belum muncul di katalog. Berarti boleh tidak advertising mini kompetisi gitu, Bu Sari, cipta karya. Iya Pak. Oke. Iya Pak. Jadi Pak, kembali lagi, eh, proses e-purchasing itu sepanjang produknya tersedia. Jadi kalau memang produknya tidak tersedia, silahkan menggunakan metode pengadaan lainnya. Berarti bisa pengadaan langsung, bisa tender cepat, ataupun tender, silahkan. Itu Pak. Nah, untuk master produk itu dimunculkan, ini kan sebenarnya kami memunculkannya sesuai dengan permintaan PU ya Pak ya, sebagai instansi yang memang apa ya melakukan pembinaan gitu ya terhadap ketentuan-ketentuan PU. Jadi kalau memang diperlukan adanya master produk tersebut, berarti berkoordinasinya kepada Dinas PU, nanti mungkin Dinas PU akan berkoordinasi dengan Kementerian PU, nanti Kementerian PU berkoordinasi dengan kami untuk dibuatkan master produknya. Itu Pak. Iya, terima kasih Bu Sari. Clear. Selanjutnya Mas Suwondo, RSUD Suwondo, monggo. Masih ada di tempat nggak itu? Wah, masih dong, Bos. Iya, monggo. Ya, terima Silakan. kasih, Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin Bu Sari, perkenalkan nama saya Mustahal, ya. Anu di Suwondo, RSUD Suwondo Pati, Bu. Jadi PPK, Bu. Pejabat pembuat komitmen. Ya. Ini ada yang mau saya tanyakan, Bu. Itu yang pertama, pertanyaan terkait pengadaan alat kesehatan yang ada di e-katalog. Misalkan pengadaan CT scan, CAT lab atau alkes yang berteknologi tinggi. Ini produk kebanyakan produk import Bu, luar negeri Bu, AKL nggih. Tapi hanya memiliki sedikit distributor. Metode pemilihan atau metode pelaksanaan apa yang paling tepat dan aman, apakah
Processing dengan metode negosiasi atau dengan metode mini kompetisi. Selama ini kami nggih pakainya negosiasi Bu. Mini kompetisi kami belum pernah nggih. Mohon kami dikasih itu dijelaskan deskripsinya. Kalau mini kompetisi itu metode mini kompetisi itu bagaimana? Sekilas saja nanti kami diberikan gambarannya gitu. Terus yang kedua, RSUD itu membutuhkan jasa pemeliharaan alat CT scan Bu. Alat CT scan kami itu mereknya Philips Bu ya. Yang hanya dapat dilakukan oleh prinsipal resmi ya, Philips itu ya. Terus metode pemilihannya tuh bagaimana Bu? Untuk ini ya jasa pemeliharaan alat tadi. Ngoten pertanyaan dari kami Bu. Matur suwun. Nggih. Mohon pencerahannya. Terima kasih Mas Tahel. Ada dua Bu Sari. Yang pertama terkait negosiasi atau mini kompetisi tadi. Kemudian yang kedua terkait pemeliharaan CT scan oleh prinsipal itu seperti apa? Monggo Bu Sari. Baik, Pak. Jadi, Pak, untuk kegiatan ini gitu ya, Bapak memilih e-purchasing atau mini kompetisi itu tergantung dari berapa banyak pelaku usahanya. Kalau memang pelaku usahanya itu hanya satu gitu ya Pak ya, ya baiknya tidak bisa Pak mini kompetisi, karena mini kompetisi itu minimal 2 Pak. Kalau cuma satu ya Bapak negosiasi saja. Tapi kalau pelaku usahanya itu lebih dari satu, Bapak itu biasanya nanti kita minta namanya ini Pak, market sounding, supaya nanti mereka aware bahwa Bapak akan melakukan mini kompetisi. Sehingga nanti mereka ikut serta menawar gitu ya, kegiatan mini kompetisi yang Bapak lakukan. Nanti ada mesin ya Pak ya yang akan mengurutkan gitu ya Pak ya, berdasarkan harga penawaran mereka, mana yang akan menjadi pemenang di dalam kegiatan mini kompetisi tersebut. Nah, berikutnya untuk pemeliharaan ataupun CT scan Philips, ini kembali lagi Bapak harus cek, kan tadi Bapak menyampaikan ini harus prinsipalnya. Nah, pertanyaannya, prinsipal ini biasanya menugaskan agen, gitu ya, ada agen-agennya. Nah, agennya itu ada berapa? Kalau agennya memang cuma ada satu, ya berarti Bapak menunjukkan langsung kepada agen tersebut, karena cuma satu yang memang bisa melakukan. Nah, sebelum kepada penunjukan langsung, saya sarankan agar dilakukan onboarding kepada agen tersebut, sehingga agen tersebut bisa tayang di katalog, sehingga Bapak tidak perlu penunjukan langsung. Bapak cukup melakukan metode purchasing dengan negosiasi, karena pelaku usahanya cuma satu. Ya, kalau banyak, ya kalau bisa yang banyak semuanya masuk, sehingga nanti Bapak pun bisa mini kompetisi kepada seluruh agen-agen dari prinsipal Philips. Jadi agen-agen resmi ya Pak ya, dari prinsipal Philips tersebut. Jadi Pak, memang seluruh pelaku usaha saat ini tuh sedang didorong untuk menggunakan purchasing begitu Pak. Kenapa? Karena waktunya singkat Pak. Karena sehari juga sudah bisa selesai gitu Pak kalau dengan purchasing, gitu ya Pak. Kemudian juga dari sisi administrasi, Bapak juga tidak direpotkan, karena Bapak kan tinggal nanti mendownload gitu ya, surat-surat yang memang dibutuhkan untuk administrasinya. Dan dari sisi monitoring evaluasi juga Bapak Ibu dimudahkan. Karenanya memang metode e-purchasing ini adalah metode yang paling utama untuk digunakan. Bahkan ketika pelaku usahanya pun tidak tersedia, kami mendorong agar dilakukan onboarding kepada pelaku usaha tersebut, sehingga nanti mereka juga tersedia di dalam e-purchasing. Demikian Pak yang bisa disampaikan. Terima kasih. Jelas ya Mas Tahel. Ya sudah kita pahami sudah untuk penjelasannya. Cuman nanti masih ada lebih banyak pertanyaan. Apa bisa ya? Kami secara interpersonal bisa jabrinan dengan Bu Sari Melani atau gimana Iya. nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain. Boleh Pak, monggo Pak.
Nanti Boleh. saya ada Mbak Rasmita dan juga ada Mas Yuda yang membantu ya Pak ya. Untuk PIC Ya, Pati itu dengan Mbak Rasmita dan Mas Yuda. Demikian ya Pak. ya. Oke, nanti kami minta kontak personnya, Bu, kalau bisa, Iya, kalau berkenan ya. siap. Monggo Pak, monggo nanti di-share sama panitia ya Pak ya untuk kontak person kami. Oke, matur suwun Bu penjelasannya, Bu. Nggih. Sama-sama Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam. Ya, monggo Bapak Ibu yang lain, OPD lain. Pertanian, Mas. Ya, monggo Mbak Nunit. Selamat siang, Bu Sari. Eh, Iya. sedikit pertanyaan dari kami, Bu. Kami kan akan ada pengadaan alat, nggih. Dan vendornya ada banyak sebenarnya, Bu, alat eh, rice mill unit. Cuman memang ada vendor yang dekat dengan lokasi kami. Pertanyaan saya sebenarnya gini, Bu. Apakah dengan kedekatan lokasi itu eh, karena pertimbangan kami, pertimbangan self service-nya, terus kemudian kemudahan kalau mungkin ada yang harus dirawat dan lain-lain dengan alat tersebut, pertimbangan kami itu, apakah itu bisa menjadi dasar kami untuk memilih vendor tersebut di proses katalog kami, Bu. Mungkin itu, Bu. Sementara, terima kasih. Iya. Ya, monggo. Jadi kembali lagi Bu, eh, ketika pelaku usaha itu, Ibu harus cek di katalog itu ada berapa pelaku usahanya, ya Bu ya. Nah, kalau pelaku usahanya banyak, ya, yang Ibu lakukan adalah melakukan mini kompetisi. Sebenarnya ketika Ibu melakukan mini kompetisi, Ibu kan membuat dokumen mini kompetisi. Di situ kan sudah terlihat Bu, lokasi pelaksanaan pekerjaannya di mana. Nanti kan para pelaku usaha itu juga akan memperhitungkan biaya yang mereka harus keluarkan untuk sampai ke lokasi Ibu. Gitu ya. Nah, kalau yang sekarang dilakukan kan pertimbangan personal, karena melihat kedekatan jarak saja dari penilaian Ibu. Tetapi dengan demikian, kompetisinya tidak tercapai, Bu. Nah, di dalam proses pengadaan itu, kita tidak hanya melihat itu, Bu, tapi kita juga harus memberikan peluang terbuka bagi siapapun yang memenuhi syarat untuk dia bisa berkompetisi. Nah, jadi saran saya, Bu, nah itu nanti dituangkan, Bu, informasi detail bahwa lokasi pelaksanaannya itu di sini. Nah, ini kan nanti mereka akan memperhitungkan ya, Bu, ya, apakah perlu ongkos kirim, apakah perlu apa, dan ini akan mempengaruhi biaya penawaran yang akan mereka sampaikan. Nah, di dalam minikom ini, Bu, nanti akan terlihat, Bu, siapa kiranya dan berapa kiranya yang berkenan gitu ya, ikut ataupun menawar di proses pengadaan yang akan Ibu laksanakan. Jadi kalau saran saya, kalau pelaku usahanya banyak, sebaiknya dicoba minikom dulu saja, Bu. Demikian, agar kompetisinya juga tercapai. Itu, Bu. Nggih, Bu, terima kasih. Akan kami diskusikan dengan pengguna anggaran kami dan BPKOM karena kebetulan hari ini berhalangan ikut, nggih, Bu. Nggih, Oh terima ya, kasih. baik, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Nunit dan Mbak Saleh. Itu Mas Salim. Oke, terima kasih Mas Fatur. Mungkin melanjutkan dari pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu OPD teknis tadi ya, Bu, terkait penentuan kapan kita memilih metode itu terkait khususnya air processing ya, itu menggunakan mini kompetisi, kapan kita bisa menggunakan negosiasi. Kalau saya tadi mencermati dari yang disampaikan Bu Sari, itu kan kalau penyediaannya sebenarnya lebih dari satu, alangkah baiknya mini kompetisi. Nah, kalau kita lihat pasar yang sekarang ini kan hampir di seluruh pengadaan yang ada itu terutama untuk pengadaan barang itu kan lebih dari satu penyedia gitu, mulai dari makan minum, kemudian pakaian dan lain sebagainya. Nah, apakah hal seperti itu juga perlu dimini kompetisikan ataukah batasan-batasan seperti apa yang bisa menjadi acuan kami di daerah ini? Oh, ini bisa kita cukup negosiasi. Oh, yang kegiatan-kegiatan seperti ini wajib kita mini kompetisikan. Kalau kita hanya batasannya kita melihat sebaran
penyedianya. Rata-rata hampir di semua paket pengadaan itu sebaran penyedianya lumayan banyak, lebih dari satu lah minimal itu. Nah, hal seperti itu kan apa yang menjadi batasan kita. Kalau kita hanya melihat sebaran penyedianya hampir semuanya kita laksanakan mini kompetisi kan seperti itu. Nah, itu batasannya mungkin seperti apa Ibu? Terima kasih. Iya, baik Pak Arif atas diskusinya. Jadi Pak Arif, kalau dari kami memang pertama dilihat dari jumlah pelaku usahanya Pak, yang memang tayang. Kalau memang banyak, ada baiknya dilakukan dengan mini kompetisi. Kedua, dari batasan anggarannya Pak. Jadi kalau misalnya anggarannya mungkin hanya cukup untuk pengadaan langsung gitu ya Pak ya, misalnya cuma sampai dengan 200 juta, itu juga bisa dipertimbangkan tidak melalui mini kompetisi. Karena metodenya hampir sama sebenarnya dengan pengadaan langsung, menunjuk satu pelaku usaha yang mampu. Hanya saja ditunjuknya menggunakan e-purchasing, gitu Pak. Jadi pendekatannya dengan nilai tadi, kedekatan jarak, terkait dengan menu, misalnya kalau makanan gitu ya Pak ya. Jadi dilihatnya dari situ sisinya. Dan karena biasanya kan kompetisi itu dilakukan ketika nilainya besar ya Pak ya. Ketika nilainya lebih dari nilai pengadaan langsung. Maka itu perlu adanya kompetisi Pak. Kan kalau pengadaan langsung itu nggak ada kompetisi Pak. Langsung kepada pelaku usaha yang mampu saja. Jadi batasannya itu dilihat dari besaran nilai pengadaannya juga Pak. Tetapi besaran nilai pengadaan juga tidak bisa berdiri sendiri Pak. Kalau pelaku usahanya juga memang cuma satu, walaupun nilainya besar, tetap tidak bisa Pak mini kompetisi. Tetap akhirnya yang dilakukan adalah negosiasi. Jadi biasanya dua hal ini Pak yang dijadikan pertimbangan mengapa akhirnya dilakukan mini kompetisi ataupun dilakukan dengan negosiasi. Demikian Pak Arif. Berarti yang pada dasarnya itu selain kita memang melihat dari sebaran penyediaannya, juga melihat dari anggaran yang akan dilaksanakan pengadaan tersebut gitu. Iya. Oke. Nah, kembali lagi kalau yang mewajibkan mini kompetisi itu kan jelas yang untuk pekerjaan konstruksi gitu. Betul. Nah, kalau artinya selain pekerjaan konstruksi, meskipun nilainya di atas 200 juta, dengan berbagai pertimbangan tadi, salah satunya tadi yang disampaikan dari Mbak Nunit dari Pertan ataupun dari teman-teman yang lain, ada Sujiswondo dan lain-lain. Nah, kapan apakah kita menyalahi? Karena ini nanti akan pada saat nanti ada pemeriksaan dan lain sebagainya, kalau ada terjadi permasalahan itu terkait dengan pemilihan metode ini, apakah menggunakan nego, apakah menggunakan minikom. Artinya kalau kita menggunakan negosiasi, secara ketentuan kan tidak menyalahi aturan, guys. Karena diperbolehkan secara ketentuan kan seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin menjadi titik kritis dalam kita menentukan negosiasi, terutama untuk nilai-nilai yang di atas nilai PL, di atas 200 juta, itu seperti apa gitu? Iya. Jadi kembali lagi Pak, prinsipnya itu kan ada kompetisi ya Pak ya. Gitu. Kalau untuk nilai-nilai yang besar Pak, ketika Bapak melakukan negosiasi, itu tidak boleh hanya kepada satu pelaku usaha saja Pak. Jadi Bapak akan nego kepada beberapa pelaku usaha sampai Bapak menemukan harga yang terbaik. Gitu. Tapi memang effortless ya Pak jadinya. Bapak jadi beberapa kali melakukan nih Pak. Karena untuk mendapatkan pelaku usaha terbaik, biasanya minimal 3 Pak untuk dilakukan negosiasi untuk kegiatan ini. Kenapa tujuannya? Karena Bapak jadi tahu pembanding kepada yang lainnya. Karena harga tayang itu belum tentu menjadi harga kesepakatan. Ketika Bapak negosiasi, biasanya Bapak akan minta data kontrak mereka terdahulu gimana, berapa. Nah, itu yang akan nanti menjadi baseline-nya. Nah, tapi kalau semak satu, Bapak tidak akan melihat lagi yang lain atau menjadi pembanding. Jadi ketika nego, ketika nilainya di atas nilai pengadaan langsung, baiknya dilakukan lebih dari satu pelaku usaha kalau memang ada banyak pelaku usaha dan Bapak tidak mau melakukan minikom. Gitu, Pak. Jadi nanti justifikasi teknisnya, Bapak tentukan mengapa Bapak akhirnya memilih dengan nego. Kalau dari aturannya, Pak, di aplikasi yang dikunci untuk negosiasi itu hanya konstruksi, Pak. Itu yang dikunci ya, Pak. Artinya kalau konstruksi itu tidak bisa nego.
wajib mini kompetisi. Jadi dia dikunci. Nah, kenapa untuk yang lainnya tidak dikunci? Karena untuk yang lainnya tadi Pak, bisa jadi beberapa variabel menjadi pertimbangan yang nanti bisa dituangkan oleh Bapak dalam justifikasi teknis. Mengapa Bapak tidak melakukan mini kompetisi? Mengapa Bapak hanya melakukan negosiasi untuk beberapa pihak saja? Mungkin dari kedekatan lokasi, dari harga terbaik yang mereka sampaikan. Biasanya diurut tuh Pak yang sudah tayang diurut, mana yang terendah itu langsung Bapak utamakan untuk nego. Biasanya begitu Pak. Utamakan untuk nego, termasuk yang kedua dan yang ketiganya nanti lalu dibandingkan yang terbaiknya yang mana. Begitu Pak, itu dituangkan di dalam berita acara. Demikian Pak Ari. Terima kasih Bu. Mungkin satu lagi nggih, terkait yang kewenangan tadi, karena ini kebetulan juga secara umum terkait kewenangan yang PPK tadi. Nah ini kita bicara kasuistik yang ada di Kabupaten Pati Bu. Nah kebetulan di Kabupaten Pati ini ada beberapa OPD itu yang PPK-nya itu diampu bukan oleh pengguna anggaran. Artinya ada pendelegasian dari pengguna anggaran kepada entah itu PPTK atau Javung yang lain untuk melaksanakan tugas sebagai PPK. Nah, satu permasalahan pada saat proses e-purchasing ini itu kalau yang di menu e-purchasing itu yang bertanda tangan kontrak itu kan PPK. Sedangkan kami di daerah dalam pendelegasian kewenangan ini itu PPK dibatasi tidak untuk menandatangani kontrak yang berkaitan terhadap pengeluaran keuangan, artinya terhadap anggaran yang keluar itu. Nah, untuk mensikapi hal tersebut itu alangkah baiknya seperti apa, Ibu? Karena ini yang selama ini yang terjadi di Kabupaten Pati, itu memang kita tetap melaksanakan ngeklik tanda tangan kontrak yang di purchasing, karena kalau kita tidak tanda tangan kan batal nanti tidak bisa lanjut. Artinya proses pemilihan yang sudah dilaksanakan di purchasing kan tidak jadi. Nah, jadi kita tetap bertanda tangan yang di purchasing untuk keluar surat pesanan tadi, namun di secara manual kita tetap melaksanakan pembuatan kontrak manual yang ditandatangani oleh pengguna anggaran dengan penyedia. Nah, atau seperti apa yang idealnya atau yang sesuai dengan ketentuannya, Ibu? Karena itu yang selama ini kita jadikan solusi. Karena kalau tidak ditandatangani yang di sistemnya, sedangkan yang proses pemilihan itu ada kaitannya dengan PPK, baik itu yang dilaksanakan oleh pejabat pengadaan maupun yang dilaksanakan sendiri oleh PPK, mana ada kelanjutannya sampai dengan tanda tangan surat pesanan itu, Ibu. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Arief atas diskusinya. Jadi Pak Arief, tugas PPK itu adalah salah satunya adalah melakukan perjanjian gitu ya yang bisa mengakibatkan pembayaran. Nah, kalau di aplikasi Pak Arief itu dilakukan dengan pemilik akun. Jadi PPK itu akan diberikan akun sehingga dia bisa melakukan transaksi sampai dengan klik surat pesanan diterima. Karena kalau nanti tidak klik, nanti akan batal Pak. Pesanannya secara otomatis akan batal by system gitu ya Pak ya. Nah, itu ketentuannya adalah memang PPK diberikan kewenangan Pak untuk melakukan perjanjian dan yang menyebabkan pengeluaran anggaran. Tapi secara offline ternyata di Bapak PPK itu tidak diberikan kewenangan tersebut. Demikian begitu ya Pak ya. Nah, oleh karenanya nanti harus ada disclaimer ya Pak, disclaimer yang dikeluarkan oleh KPA ya. Sehingga nanti kan Bapak harus menyampaikan berita acara ya Pak dari PPK kepada KPA terkait dengan seluruh transaksi yang Bapak klik di purchasing. Karena Bapak harus mengklik tersebut untuk tindak lanjut. Secara administrasinya demikian ya Pak ya. Nah, nanti ditindaklanjuti oleh KPA bahwa mungkin harus ada disclaimer juga nih Pak dari KPA-nya. Khusus pengadaan yang menggunakan e-purchasing, maka kewenangan tersebut diberikan kepada PPK-nya. Karena kalau nggak akan bisa transaksinya Pak. Gitu, kewenangan untuk, jadi surat pesanan itu adalah satu jenis kontrak, Pak. Kontrak kan ada banyak ya, Pak. Ada nota, ada kwitansi, ada SPK, ada surat perjanjian, ada surat pesanan.
Nah, yang disebut dengan kontrak ini, Pak, itu merupakan suatu perjanjian dengan pihak lain yang mengakibatkan pembayaran. Nah, khusus untuk purchasing, memang harus PPK, ada SK-nya. Dengan ada SK PPK, dia punya akun, Pak. Dengan dia punya akun, dia bisa mengklik surat pesan. Demikian. Jadi, kalau tidak ada delegasi, maka harus ada disclaimer-nya, Pak, dari KPA-nya. Khusus untuk purchasing, maka PPK dapat mengeluarkan surat pesan. Gitu, Pak, harus ada disclaimer-nya nih, Pak. Karena kalau yang lain bisa langsung KPA-nya, Pak, yang tanda tangan. Tapi kalau untuk e-purchasing, memang hanya bisa dilakukan oleh PPK-nya. Tapi kalau misalnya itu juga tidak diberikan, berarti akunnya itu tidak di Bapak. Bapak tidak perlu buat akun. Akunnya tetap ada di KPA, sehingga KPA-nya yang langsung bertanda tangan di surat pesan. Jadi Bapak membantu di belakang layar aja gitu, Pak. Hanya sebagai staf KPA yang membantu KPA yang ex officio sebagai PPK. Jadi akunnya langsung dipegang KPA. Kalau memang tidak ada pengecualian untuk purchasing. Demikian Pak Arif. Mungkin saya tertarik yang langsung ke PA atau KPA tadi gitu, yang akunnya. Itu PA KPA akunnya selaku PPK atau akun selaku PA-nya sendiri itu, Bu? Selaku PPK, Pak. Nanti dia punya akun selaku PPK. Ya, karena kan akun di e-purchasing itu adalah akun PPK, Pak. Nggih, ya. Gitu. Tidak ada akun PA KPA, Pak, kalau di purchasing. Jadi nanti dia bertindak ex officio sebagai PP. Itu, Pak. Jadi Khusus nanti untuk yang pendelegasi. e-purchasing itu ya? Iya, Pak. Karena kalau e-purchasing itu adanya PPK, Pak. Gitu. Jadi dia nanti punya akun PPK. Kalau memang dia tidak mau mendelegasikannya kepada PPK. Karena Cuman surat ini pesan itu ditandatangani di sistem gitu, Pak. terlepas dari yang tanda tangan di sistem ya, Bu. Kan ada tugas kewenangan PPK yang lain mulai dari perencanaan. Iya. Nah, kan yang bertanda tangan di dokumen spesifikasi, dokumen persiapan yang lain, itu kan PPK semua gitu. Nah, artinya kalau saat ini misalkan saya yang ditugaskan sebagai PPK tapi saya bukan pengguna anggaran, artinya yang bertanda tangan dokumen persiapan pengadaannya itu kan saya. Sedangkan nanti yang bertanda tangan tanda tangan di purchasing-nya itu pihak lain dalam hal ini oleh pengguna anggaran, itu bermasalah betul itu? Iya, itu kan tadi, Pak. Karena penandatangan kontraknya tidak didelegasikan. Kalau tidak didelegasikan, berarti kan tetap ya, Pak, di PA atau KPA-nya ya, Pak, ya. Enggak di tempat Oh, Bapak. gitu ya. Yang didelegasikan kan hanya tadi menetapkan spek, KPS, draft kontrak, Iya. misalnya gitu ya, Pak, ya. Iya. Itu Oke, sudah paham. silakan. Iya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, baik, Bapak. Iya, clear ya. Oke. Oke. Dari Dinkes ada pertanyaan? Dari Dinkes, Mas Farkan. Dokumen persiapannya tetap PPK yang bukan pengguna anggaran. Cukup. Dari Disperkim, monggo kalau ada yang perlu disampaikan. Ya, cukup Mas, kita mengikut PU saja. Oke, siap. Oke. Oke. Disdikbud, ada yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak ada, saya mengingatkan pada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir, dan sebelum kita tutup, closing statement dari Pak Kabak, monggo Pak Kabak. Oke. Mungkin itu Mas, yang Perkim udah diberi kesempatan untuk tanya. Perkim, ya, Perkimnya. Perkim udah belum tadi? Coba nih mau Oke, tanya. tapi ngikut PU katanya. Ikut PU Mas. Oh, Oke. oh gitu ya udah. Derek Pak Rioso. Cek. Deh. Oke. Oke. Jadi
teman-teman semua atau Bapak Ibu di OPD, 7 OPD yang tergabung dalam Zoom ini. Yang pertama, saya apresiasi dan ucapan terima kasih sekali pada Ibu Sari tadi yang sudah memberikan pencerahan dan yang terkhusus tadi terkait dengan metode penentuan metode pemilihan tadi yang menjadi garis besar kami, yang menjadi garis bawahi kami adalah yang pertama justifikasi teknis terkait dengan penentuan metode pemilihan itu menjadi hal yang perlu didokumentasikan oleh Bapak Ibu semua, ya. Itu yang penting, ya. Kemudian untuk tema-tema yang lain tadi yang eh, diskusi yang sudah berjalan cukup eh, meriah atau dalam hal ini secara aktif teman-teman dari OPD, mumpung ini beliaunya adalah CF Madya penelah kebijakan di pemerintahan daerah, saya kira ini Bu Saril akan lebih eh, kita perluas lagi untuk season-season berikutnya dengan diskusi yang lebih tajam, ya. Karena kita memang pada kali ini eh, lebih khusus pada season untuk temanya penentuan metode pemilihan, ya. Saya kira itu Mas Fatkur. Sekali lagi saya berikan apresiasi dan eh, penghargaan yang setinggi-tingginya pada Bu Sari yang sudah memberikan pencerahan yang pada diskusi-diskusi yang sebelumnya kita belum bisa eh, mengungkap atau eh, memberikan eh, pertanyaan-pertanyaan yang setajam yang pada season kali ini. Oke. Mungkin itu Mas Fatkur dan Mas Arif. Terima kasih. Eh, Monggo saya serahkan ke Mas Fatkur selaku moderator. Ya. Terima kasih Mas Tek. Kita beri aplaus dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Oke, narasumber. terima kasih. Masih Bu Sari. Sama-sama Ya. Bapak. Dan Oke. Mas Yuda, Mbak Rasmita. Oke. Oke. Oh Demikian ya, Bapak Ibu, pengguna oke. anggaran dan PPK di 7 OPD yang kita undang. Terima kasih sudah bergabung dengan kegiatan sosialisasi pada pagi hingga siang hari ini. Dan marilah kita tutup kegiatan pada hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebagai pembawa acara, bila ada salah kata saya mohon maaf dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari. Waalaikumsalam. Mohon Iya, izin Bu. Lah Bu. sama-sama Bapak. Terima Matur kasih suwun kembali. Mbak tim yang lain dari LKPP. Matur suwun nggih. Ya, Turun. sama-sama Bapak. Daftar hadir ya. Daftar hadir ada di kolom chat. Oh ya. Ampun Mas, ampun. Izin lift Bapak Ibu, terima kasih. Makasih Bu Sari Malani. Si Pak Dik dan tim. Ya ditinggal lah Pak Ji. Ya, piye arep diapa? Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur nuwun. Sami-sami.